Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Della Sinta dengan NIM 211127007, Prodi Teris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Antropologi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia asalnya satu umat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Adapun menurut tafsir dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, diantaranya yang pertama adalah tafsir Al-Waziz atau Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yaitu manusia yang hidup antara Adam dan Nuh itu berada dalam satu agama, lalu mereka saling berselisih. Kemudian Allah mengutus para nabi untuk umat manusia sebagai pemberi kabar gembira tentang surga bagi orang yang taat dan pemberi peringatan tentang surga bagi orang yang bermaksiat. Allah menurunkan bersama para rasul itu kitab-kitab samawi dengan kandungan kebenaran yang pasti untuk menjelaskan syariat Allah agar kitab samawi tersebut menjadi hukum di antara manusia dalam menyelesaikan sesuatu yang mereka perselisihkan terkait perkara agama, dan tidak ada yang berselisih tentang kitab-kitab samawi itu kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab setelah datangnya dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan Nabi yang diserahi Al-Quran karena dengki dan sangat rakus terhadap dunia atau karena zalim. Allah menunjukkan orang-orang mukmin, yaitu umat Nabi SAW, kepada kebenaran tentang suatu yang diperdebatkan oleh orang sebelum mereka dengan kemauan, keinginan, dan perintahnya. Allah membimbing hamba-hambanya yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Selanjutnya yaitu tafsir ringkas Kementerian Agama RI atau Surah Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulunya satu umat. Semuanya beriman kepada Allah, lalu mereka berselisih. Ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat juga dipahami bahwa manusia itu satu umat dalam arti kehidupan manusia dibatasi oleh kesatuan sosial. Yang satu dengan lainnya saling membutuhkan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka akan masuk surga, dan peringatan kepada orang kafir bahwa mereka akan masuk neraka, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran di dalam hukum-hukumnya untuk memberikan keputusan yang benar dan adil di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, yaitu perkara-perkara agama pada umumnya. Dan mereka yang berselisih tentang perkara-perkara itu tidak lain hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Mereka berselisih setelah bukti-bukti nyata berupa penjelasan-penjelasan sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, yakni kedengkian orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang memberi tahu tentang kebenaran perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ketika orang-orang mukmin di Madinah menderita kemiskinan karena meninggalkan harta benda mereka di Mekah, dan juga akibat peperangan yang terjadi, Allah bertanya untuk menguji mereka, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini memotivasi agar orang-orang beriman yang sedang menghadap berbagai kesulitan dan membutuhkan keyakinan bahwa tidak lama lagi akan datang pertolongan Allah yang membawa mereka menuju kemenangan. Selanjutnya, tafsir ketiga, yaitu tafsir An-Nafahat Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi. Surah Al-Baqarah ayat 213, Allah mengajarkan bahwasanya manusia bersepakat atas keimanan dan mereka menjadi satu kelompok dari Adam sampai Nuh.
Selanjutnya yaitu manusia menurut perspektif Al-Quran. Pada penciptaan manusia, mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Penciptaan manusia itu terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Manusia berasal dari dua jenis, yaitu benda padat dan benda cair. Yang pertama yaitu penciptaan manusia dari tanah, terkandung dalam surah Quran Ali Imran ayat 59. Yang kedua yaitu penciptaan manusia dari tin. Kata tin bermakna tanah yang sudah bercampur air atau tanah basah, terkandung dalam surah Al-An'am ayat 2. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penciptaan manusia dari salsal. Salsal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah dibentuk menjadi salsa tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran, terkandung dalam surah Al-Hijr 26, 28, dan 33. Kemudian, setelah berbentuk manusia yang utuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan kepadanya ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik. Disebut demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan, sama sekali tidak dimiliki makhluk-makhluk lainnya. Adapun kutipan yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibanding makhluk lainnya. Nah, keistimewaan itu meliputi fitrah keagamaan, peradaban, dan kemampuan memanfaatkan alam. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang berada dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama manusia, dan relasi dengan alam. Selanjutnya, menurut perspektif sains. Menurut sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase. Di antaranya, yang pertama fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Yang kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan yang ketiga, fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Berdasarkan perspektif sains modern, pada usia 120 hari, sekitar minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar. Ia pun bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang, ia akan mengetahui adanya cahaya jika kita menempelkan senter yang menyala di perut. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu. Nah, selanjutnya, menurut evolusi Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Pokok pemikiran Darwin dan para pengikutnya, atau Darwinan, mengemukakan bahwa ada sejumlah ras manusia yang berevolusi lebih cepat dan ada ras yang lambat berevolusi. Ras yang cepat berevolusi akan maju, sedangkan ras yang lambat berevolusi akan tertinggal jauh, bahkan terlihat masih primitif setingkat kera. Tetapi perbedaan pula diungkapkan oleh Charles Robert Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Kemudian menurut Harun Yahya dalam tulisan yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi Darwin dalam 20 pertanyaan, tidak sependapat dengan Darwin. Menurut Harun sendiri, tidak mungkin semua bagian penyusun sel itu berkembang secara kebetulan dalam membentuk struktur yang kompleks dan rumit secara kebetulan dalam jutaan tahun. Oleh sebab itu, rancangan yang begitu kompleks dan sistem rumit dari sebuah sel saja sudah jelas menunjukkan suatu proses penciptaan yang cerdas, yaitu Tuhan yang menciptakan makhluk. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.